بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر الطالبات رحمني الله وإياكم، فأهلا وسهلا بكنا في درسنا درس الفقه في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء 10 من شهر ربيع الأول سنة 1442 الهجرة، الموافق ليوم 27 من شهر أكتوبر. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، آمين يا رب العالمين. طالباتي رحمني الله وإياكم، انتهينا في لقائنا الماضي من الكلام عن باب السلام، فحديثنا اليوم هو عن الباب الذي يليه، وهو باب الرهن والضمان والكفالة. باب الرهن والضمان والكفالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. Hadhihi itu kembali kepada 3 istilah di atas yang di judul, yaitu ar-rahan, wal-dhaman, wal-kafalah. Ketiga hal ini merupakan wasaiq. Wasaiq jama' dari wasiqah, yang artinya jaminan. Bil huquqis tsabitah, jaminan untuk hutang. Jadi ar-rahnu, al-dhamanu, dan juga al-kafalah itu merupakan bentuk jaminan hutang. Ya, nanti kita akan jelaskan bahwa ketiganya ini memiliki perbedaan satu sama lain. Namun ketiganya merupakan sama-sama bentuk dari jaminan hutang. Karena tidak semua orang itu bisa memberikan hutang tanpa jaminan. Sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, ketika memberikan orang pinjaman itu biasanya mereka meminta jaminan. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, jaminan hutang itu bentuknya ada tiga. Bisa berupa rahan, bisa berupa dhaman, dan bisa berupa kafalah. Kita ambil bentuk jaminan yang pertama, yaitu ar-rahan. Di poin 348 dijelaskan di situ. Farrahnu yasihhu bikulli 'ainin yasihhu bai'uha. Farrahnu yasihhu bikulli 'ainin yasihhu bai'uha. Namun sebelum kita jelaskan apa maksudnya, terlebih dahulu kita lihat definisi dari rahan yang ada di footnote
Nomor 3 di bawah. Definisi rahan dari segi bahasa adalah as-subutu. Ar-rahnu lughatan as-subutu. Wastilahan tawthiqatu dainin bi'ainin. Yumkin istifa'u ad-daini minha aw min thamaniha. Ar-rahnu lughatan as-subut. Dari segi bahasa, ar-rahan adalah as-subut. As-subut artinya tetap. Sabata yasbutu. Sesuatu yang tetap. Wastilahan, adapun menurut istilah, maka yang dimaksud dengan rahan adalah tawthiqatu dainin bi'ainin. Jaminan hutang atau menjamin hutang dengan barang. Tawthiqatu dainin bi'ain. Ain artinya barang. Menjamin hutang dengan barang. Yumkinu istifa'u ad-daini minha aw min thamaniha. Sehingga dengan barang tersebut seseorang yang berhutang bisa melunasi hutangnya. Aw min thamaniha, atau bisa melunasi hutangnya dengan menjual barang tersebut. Ini definisi rahan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rahan itu adalah menjamin hutang dengan barang. Apa fungsinya? Apabila yang berhutang itu tidak mampu untuk membayar, maka barang itu bisa dijadikan sebagai, bisa digunakan untuk melunasi hutang. Atau bisa dijual barangnya, lalu kemudian harganya digunakan untuk melunasi hutangnya. Hadha huwa ta'rifu ar-rahan. Sebagai contoh misalnya, saya ingin berhutang 10 juta pada salah seorang teman, dan dia meminta jaminan. Maka saya jadikan motor sebagai jaminan hutang saya tersebut. Nah, pada saat saya tidak mampu untuk membayar hutang yang 10 juta itu, maka motor yang saya jadikan jaminan itu bisa digunakan untuk melunasi hutang. Motornya langsung digunakan untuk melunasinya. Atau bisa dijual motornya itu dan harga jualnya digunakan untuk melunasi hutang. Ini contoh bentuk rahan. Kemudian kita kembali ke atas di poin 348. Beliau mengatakan farrahnu yasihhu bikulli ainin yasihhu bai'uha. Rahan atau boleh menjamin hutang dengan barang, dengan semua barang yang bisa dijual. Boleh menjamin hutang dengan semua barang yang bisa dijual. Farrahnu yasihhu bikulli ainin yasihhu bai'uha. Rahan bisa berupa barang yang bisa untuk dijual. Artinya
apabila barangnya itu tidak sah untuk diperjualbelikan, tidak boleh untuk diperjualbelikan, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai rahan, sebagai jaminan hutang. Seperti benda-benda yang najis, ya, benda-benda yang diharamkan oleh Allah tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Khamr misalnya tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh dijadikan sebagai jaminan hutang. Ketika seorang meminjam uang, berhutang, lalu si pemberi pinjaman meminta jaminan, tidak boleh dia mengatakan saya punya 100 liter khamr, saya jadikan sebagai jaminannya. Tidak boleh. Karena khamr itu tidak boleh diperjualbelikan. Atau dia mengatakan saya jamin hutang saya ini dengan 1 kandang babi misalnya juga. La yajuz. Li'anna al-khinzir la yasihhu bai'uh. Tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian berikutnya di poin 349 di sini dijelaskan status dari barang yang dijadikan jaminan hutang. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala fatabqa amanatan indal murtahin. Fatabqa amanatan indal murtahin. Barang yang dijadikan jaminan itu dipegang oleh murtahin sebagai amanat. Dipegang oleh murtahin sebagai amanah. Murtahin itu yang menerima jaminan, berarti yang memberi pinjaman. Bisa dilihat di bawah. Murtahin yang memberi pinjaman atau yang menerima jaminan. Di footnote nomor 5 dikatakan ar-rahinu dafi'ur rahni. Ar-rahin itu yang dafi'ur rahan, yang memberi jaminan. Wa huwal madin, itu yang berhutang. Al-madin yang berhutang. Itu disebut rahin, yang memberi jaminan atau yang berhutang. Wal murtahin, al-murtahin itu yang menerima jaminan. Yaitu akhidhur rahni wa huwa ad-da'in, yang memberi pinjaman. Nah, kembali ke atas bahwasanya ar-rahan itu statusnya dipegang oleh murtahin, si pemberi pinjaman yang menerima jaminan, dan statusnya sebagai amanat. Seperti apa amanat itu? Dijelaskan berikutnya, la yadmanuha. Ketika terjadi kerusakan pada barang jaminan, maka si murtahin la yadmanuha, tidak wajib untuk ganti rugi. Illa in ta'adda au farrata kasairil amanat. Illa in ta'adda au farrata kasairil amanat. Dia tidak wajib untuk ganti rugi, la yadmanuha, ketika terjadi kerusakan, illa in ta'adda, kecuali dia melampaui batas. Dia melampaui batas artinya dia kerusakan itu terjadi karena ulahnya dia. Misalnya jaminannya berupa motor, kemudian dia pegang motor orang dan ditaruh di luar. Tidak dijaga dengan baik, atau dipukul-pukuli motor orang,
sehingga terjadi kerusakan. Maka apabila terjadi kerusakan karena ulah dia yang melampaui batas, wajib dia untuk ganti rugi. Au farrata, atau dia melalaikan, tidak dijaga dengan baik, dibiarkan hujan panasan motor orang misalnya di luar sehingga rusak, maka dia wajib ganti rugi. Kasairil amanat, hal ini berlaku sebagaimana amanat-amanat yang lain. Artinya yang diberi amanat itu tidak wajib ganti rugi ketika barang amanat itu terjadi padanya kerusakan, kecuali apabila dia melampaui batas ataupun juga dia lalai dalam menjaganya. Contoh misalnya, kalau jaminannya berupa emas, ya 2 gram misalnya, qadarullah terjadi kerusakan pada emas itu, maka apakah si pemberi hutang di sini ganti rugi? Kita lihat, kalau seandainya dia melampaui batas, emas orang misalnya ditumbuk pakai batu, dia melampaui batas, maka dia ganti rugi. Atau dia misalnya melalaikan emas orang, tidak disimpan dengan baik, maka dia ganti rugi. Tapi kalau seandainya kerusakannya itu tidak disebabkan karena kelalaian dan sikap melampaui batasnya, maka dia tidak wajib untuk ganti rugi. Artinya dia sudah simpan dengan baik, dijaga pada tempatnya, dipelihara dengan baik. Namun qadarullah terjadi kerusakan, maka pada saat itu dia tidak wajib ganti rugi. Motor misalnya, motornya sudah dijaga dengan baik, ditaruh di dalam rumah, kemudian setiap hari dilap-lapin bagus. Qadarullah suatu ketika terjadi gempa sehingga rusaklah motor itu. Maka di sini si murtahin yang memberi pinjaman, yang menerima jaminan, itu tidak wajib untuk ganti rugi. Nah, kemudian berikutnya poin 350, beliau mengatakan, fa in hasala al-wafa'u tam infakka ar-rahnu. Fa in hasala al-wafa'u tam infakka ar-rahnu. Apabila hutangnya sudah dilunasi sempurna, maka jaminan itu bebas, infakka, artinya tidak lagi dia berstatus sebagai jaminan, bisa diambil oleh yang berhutang ketika dia sudah melunasi hutangnya. Wa illam yahsul, dan apabila dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya, wa talaba sahibul haqqi bai'ar rahni, dan yang punya hak itu menuntut agar jaminan itu dijual, yang punya hak si murtahin, ya, si murtahin yang memberi pinjaman, yang menerima jaminan, dia menuntut agar jaminan itu dijual, wajaba bai'uhu, maka wajib untuk dijual barang jaminan itu. Wal wafa'u min samanihi, kemudian pelunasan hutang dilakukan dengan harga jual jaminan tersebut. Wa ma baqiya minas samani ba'da wafa'il haqqi fali rabbih. Wa ma baqiya minas samani ba'da wafa'il haqqi fali rabbih. Apabila masih ada sisa dari harga jual barang tersebut setelah hutang dilunasi, maka sisanya diberikan kepada si pemberi jaminan yang berhutang, si madin. Misalnya hutangnya 10 juta, jaminannya berupa motor, dan dia tidak mampu untuk membayar.
Kemudian si pemberi pinjaman menuntut agar motornya dijual. Setelah dijual motornya, ternyata harganya 15 juta. Maka si pemberi pinjaman hanya boleh mengambil 10. Sisanya yang 5 juta kembalikan kepada si peminjam yang berhutang. Karena itu haknya dia. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, wa in baqiya minad daini syai'un yabqa dainan mursalan bila rahnin. Apabila ternyata hutangnya masih ada, artinya harga jual jaminan itu tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka yang tersisa itu tetap berstatus sebagai hutang tanpa jaminan. Misalnya motornya tadi, hutangnya tadi 10 juta. Motornya ketika dijual itu harganya 8 juta. Maka masih tersisa hutangnya 2 juta, dan yang 2 juta itu masih tetap berstatus sebagai hutang yang wajib untuk dilunasi. Kecuali apabila yang memberi hutang atau yang memberi pinjaman mengikhlaskannya dengan mengatakan, ya sudah, itu yang 2 juta saya infakkan untuk kamu, tidak usah dibayar. Ya alhamdulillah kalau seperti itu kasusnya. Ini beberapa ketentuan yang terkait dengan ar-rahan, dan masih ada ketentuan-ketentuan yang lain. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.